Halo guys, kali ini kita akan bahas satu lagi mainan Transformer. Ini adalah knock-off dari studio series Sentinel Prime ya guys. Ini namanya Byway, apa ya, gue lupa nama panjangnya ya. Tapi ini mold Byway yang diambil dari moldnya studio series Sentinel Prime. Mold yang ini udah langka banget guys. Gua nggak tahu ya harga pasarannya berapa sekarang ini. Tapi emang ini modnya emang bagus banget guys. Dan Sentinel Prime di film Transformer Dark of the Moon kan emang karakter utama juga ya. Nah jadi nggak tahu nih kenapa barangnya langka banget. Tapi waktu dulu Byway ngeluarin ini setelah dia ngeluarin KW-nya dari studio series Optimus Prime, orang pada apa ya? Mungkin pada ragu-ragu ya buat beli ya. Mungkin takut bahannya jelek dan segala macem. Tapi setelah gue beli guys, ini bahannya cukup bagus sebenarnya ya. Ya masih ada sih beberapa feel kayak chipnya gitu ya. Kayak di bagian sini nih, ini pakai ball joint bagian bawah sini. Tapi bagian bawah sini dia nggak pakai guys. Yang asli dia nggak pakai. Nah tadinya gue pikir ya yang si Byway ini dia bisa agak sedikit apa ya, ada ankle pivotnya gitu miring-miring. Tapi setelah gue coba ternyata ball jointnya gimmick doang guys. Gue nggak bisa muter ini terlalu jauh juga, jadi sama aja sebenarnya. Dan improvement lain yang Byway kasih di moldnya ini kayak bagian ininya nih ya, bagian sayapnya ini ternyata harus dibayar dengan apa ya gue nggak tahu deh guys. Jadi ini keplek-keplek guys. Kalau yang asli ini bisa ditempelin gitu ya, bisa dipasang, jadi nggak keplek-keplek. Cuma karena kayaknya nih Byway emang bikin ini buat dipasangin aksesoris ini guys ya, aksesoris yang biar lebih movie akurat dibanding yang pakai yang ini ya. Kalau pakai ini dia mirip kayak yang studio seriesnya di sini. Tapi ini pun sama Byway dibikin nanggung guys. Jadi ini bisa dilipat ke dalam lagi kayak gini ya. Jadi bakalan kalau ini dipasang ya bakalan seperti ini guys ya. Ini gue nggak demen banget sih. Gue nggak ngerti deh kenapa Byway bikin ini nggak sekalian gitu ya. Jadi muncul gini ke atas gini guys, kurang oke sih kalau menurut gue. Nah gue curiganya emang Byway itu sengaja pengen supaya kita pasang pakai ini aja guys. Jadi yang ini emang sengaja dibikin sebagai part forming. Jadi ini nggak dikasih artikulasi lagi di sini. Ya, jadi bener-bener supaya dia tampilannya seperti ini ya, bener-bener supaya movie akurat ya. Jadi improvementnya ini ada plus ada minusnya ya. Yang tadinya gue pikir akan diimprove gitu ya, tapi ternyata ada minusnya juga dibanding yang versi asli ya. Salah satunya ya ini, kalau mungkin bisa dibilang improvement seperti ini, cuman nggak tahu ya, kalau gue sih biasa aja sih, dibikin kayak gini juga udah oke. Tapi kalau ini buat opsional boleh juga sih, tapi ini juga kalau menurut gue sih harusnya bisa dipasang juga gitu, jangan dibikin seolah-olah kita harus pakai yang ini aja ya. Dan satu lagi dia ada di headscarpnya ya guys. Headscarpnya nih ngikutin versi OV01 yang oversize yang gede ya, yang harga lebih mahal. Dan ini lebih movie akurat juga sih. Tapi gue nggak suka warnanya terlalu gelap. Kalau yang versi asli masih kelihatan nih detailnya. Kalau ini kelihatan gelap banget, kayaknya bisa dicat lagi sih. Tapi gue pengen coba tuker kepala ini buat di versi studio series gue, kayaknya susah. Karena yang ini tuh nyopotnya susah guys. Gue takut rusak, jadi nggak jadi gue pasang ya. Tapi ini untuk headscarpnya kayaknya oke banget guys ya. Kalau kalian bisa cat lagi. Nggak tahu deh kalau kalian udah punya yang asli, gue rasa ini nggak bisa buat gantiin yang asli sih guys. Tapi kalau karena yang asli juga langka, ya udah apa boleh buat, dari Byway ini doang yang masih ada di pasaran sekarang ya guys. Nah apalagi sekarang Byway juga kasih aksesorisnya nih. Ini yang sebenarnya kalian bisa beli DNA kitnya ya. Tapi DNA kitnya itu bukan buat Sentinel Prime doang. Jadi dia dijual buat 3 figur sekaligus, Bumblebee sama kalau nggak salah sama Blackout ya. Dan itu sekarang juga udah langka banget, harganya juga mahal banget kalau kalian nemu. Ini kalian bisa beli aksesorisnya doang nih di Tokped ya. Aksesorisnya doang kalau nggak salah harganya sekitar 130 ribuan guys. Nah kita lihat dulu aksesorisnya guys. Ini sih keren banget ya. Nah kita dapat satu lubang ini nih, satu apa ya? Ini sih buat dipasang di sini mungkin ya, atau dipasang di sini. Jadi kalau kalian mau pakai capnya, kalian bisa pasangin juga di sini guys. Jadi kalian bisa pasang capnya di sini, tapi jadi crowded banget belakangnya, kurang suka ya. Jadi ini sebenarnya nggak ada gunanya kalau buat gua.
Terus kalian dapat senjata ininya, senjata apanya kayak penusuknya ya. Ini tajam banget guys, hati-hati kalau dipainin sama anak kecil, bisa buat nusuk mata, ini bisa buta ya. Sayangnya tapi nggak dicat, tapi cukup oke. Terus kita dapat ininya, dan ini sih sama ya kayak punya Studio Series buat dipasang di mode truknya nanti atau dipakai buat senjata di sini. Tapi senjatanya juga nanti kita dapat yang gedenya juga di sini ya guys. Dan ini sama kayak OV01, bisa dipasang di shieldnya dia, dua senjatanya. Ini senjata oke banget, bisa buat golok ya, bisa dipasang di dua ini. Jadi senjatanya bisa lebih gede di sini. Detail-detailnya juga oke ya, warnanya warna silver. Jadi ini oke banget. Daripada kalian beli yang DNA kit ya, kalian bisa beli yang punya Byway ini. Buat aksesorisnya doang bisa dibeli terpisah juga. Jadi cukup oke. Shieldnya juga lumayan bagus walaupun banyak kopong di sini, tapi nggak terlalu ngaruh ya. Karena nggak akan kelihatan juga. Ini tapi pegangannya sayangnya cuma bisa dipasang di sini, nggak bisa ditepuk ya. Tapi kalian kalau mau modifikasi sendiri bisa sih. Dan detail-detail bagian luar juga oke banget. Dan ukurannya juga pas banget, gede ya. Jadi shieldnya Sentinel seperti di filmnya, ini juga oke banget. Selain semua aksesoris itu juga ini yang mungkin kalian bisa bilang aksesoris ya, cape-nya ya. Jadi dengan paket seperti ini ya, gua rasa worth it sih beli aksesorisnya doang ya. Tapi kalau misalnya kalian udah punya Studio Series yang asli kayak gua nggak terlalu tertarik sih guys sama yang ini ya, karena selain dari kepalanya doang ya, gue rasa ini lebih banyak minusnya dibanding yang dari Studio Series ya. Ya ini juga kemarin ada yang joinnya longgar, tapi udah gue kencengin sedikit pakai super glue. Nah, tapi kalau gue pikir ya guys, secara figur gue nggak suka banget nih dia ada ininya di atas gini guys ya. Jadi gue lebih prefer gue beli aksesorisnya doang ya. Ya mungkin ini nanti akan gue jual nih, ini yang part ini gue jual dan gue akan keep aksesorisnya doang buat dipasang di Studio Series ini ya. Oh ya satu lagi gue lupa, ini aksesoris tembakannya guys. Jadi udah lengkap nih tembakan rush cannonnya. Sayang catnya sih kurang maksimal ya, tapi bisa dicat sendiri sih. Oke guys, mungkin habis ini langsung aja kita lihat mode truknya. Ya ini dia guys mode truknya Sentinel Prime ya guys. Jadi ini cukup enak guys sebenarnya transformasinya ya. Dan ini sih sama aja sih modelnya ya. Cuman bedanya ini sekarang nggak bisa dilipat, jadi ya begini aja padanya. Dan untuk weapon storage atau aksesorisnya nih karena emang nggak didesain ya, jadi ya udah nggak bisa dipasang di mana-mana guys. Mungkin kalau kalian mau sih ini pasang sini bisa kali ya. Ini ada lubangnya. Nah begini guys. Tapi aneh sih, gue nggak terlalu suka ya guys, jadi agak aneh sih bener ya. Paling ini doang mungkin begini kalau kalian mau. Ini juga nggak tahu deh, mungkin bisa dipasang di sini guys, nggak penting juga sih. Jadi ya udah deh padanya gini ya. Tapi overall semua tabnya cukup kenceng ya. Dan ini ada logo Rosenbauer-nya cukup keren, warna merahnya juga mirip sih ya, nggak terlalu beda jauh ya, cukup oke. Mungkin kalau gua nggak jadi jual ini, gua pasang di mode mobil aja gini karena cukup keren ya mode mobilnya, truk pemadam kebakaran Rosenbauer, sambil gua ambil aksesorisnya guys ya buat yang versi ori ini. Karena tetap buat gua yang ori ini mode robotnya lebih bagus karena dia ada apa ininya bisa dilipat ya guys. Gua nggak terlalu suka pakai ini di mode robot, nggak tahu kenapa, terkesan cheap banget sih ya. Jadi sebenarnya aksesoris ini gue nggak terlalu suka sih ya. Mungkin jadi movie akurat, cuman menurut gue sih nggak terlalu penting juga sih ya. Ya tapi kembali lagi ke selera, yang gue pentingin mungkin aksesoris perisai sama ininya nih, golok-goloknya ini cukup bagus dan worth it lah harganya ya. Kalau kalian beli aksesorisnya doang, bisa kalian beli secara terpisah juga guys kalau kalian nggak perlu ininya. Jadi ini harganya cuma 120.000 waktu itu kalau nggak salah ya. Jadi ya cukup oke pembelian ini ya. Tapi menurut gua kemarin nanggung aja, jadi gue beli aja ininya karena gue ngincer headscarfnya juga. Sayangnya nggak bisa gue pasang di sini karena ini nggak bisa dilepas, harus dipanasin dan segala macem. Gue takut rusak karena ini figur yang udah langka, jadi takut nggak bisa dipasang lagi ya guys. Oke, jadi mungkin itu dulu reviewnya buat Byway Sentinel Prime. Sorry baru dibikin review sekarang, kalian udah banyak yang request ya kayaknya pengen tahu figur ini bagaimana ya. Menurut gua
Ini tetap nggak bisa gantiin yang asli, tapi kalau kalian mau ini buat apa ya, menghibur aja sih ya. Dari sisi kualitas plastik ini jauh lebih bagus dibanding yang versi Optimus Prime, tapi tetap dari engineering menurut gua agak kurang sih. Dan di sini plastiknya agak kelihatan tipis banget, cheap gitu, kelihatan kayak ya lebih jelek lah dibanding yang versi aslinya tentunya, sama yang versi BMB kemarin ya, BMB Optimus Prime Studio Series 102. Oke, segitu dulu review dari gua. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya guys. See you on my next video. Bye bye guys.